Selamat pagi semuanya anak-anak ibu kelas 4. Nah, hari ini kita akan kembali melanjutkan materi pembelajaran matematika kita, yaitu tentang penaksiran pada pecahan. Nah, pada materi sebelumnya anak-anak ibu sudah belajar mengenai penaksiran terhadap bilangan desimal kan? Nah, sekarang kita akan melakukan penaksiran terhadap pecahan. Nah, silakan anak-anak ibu buka bukunya halaman 27. Oke? Nah, di sini kita akan belajar yang ayo mengamati. Beberapa pecahan mudah untuk diingat. Pecahan-pecahan tersebut bisa membantu kita untuk melakukan operasi. Nah, operasi yang dimaksud di sini adalah operasi hitung ya, baik itu penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian. Nah, pecahan-pecahan tersebut juga mudah untuk digambarkan. Oke, nah diskusikan dengan temanmu, kemudian taksirlah nilai pecahan 3/8, 1/10, dan 15/16. Letakkan bilangan tersebut pada garis bilangan, kemudian amati nilai yang paling dekat, apakah 0, 1/2, atau 1. Jadi ini nanti sebagai titik acuan kita ya, 0, 1/2, atau 1. Nah, yang pertama kita buat dulu ke garis bilangan pecahan berikut ini ya, 3/8, 1/10, dan 15/16. Yang pertama 3/8. Nah, jika pembilang mendekati setengah dari penyebut. Oke, tunjukkan pecahan 3/8 dengan garis bilangan. Oke, di sini ada 1/8, berarti di sini ada berapa? Ada 2/8, kemudian 3/8, ada 4/8, setelah 4 ada 5/8, ada 6/8, kemudian ada 7/8, dan ada 8/8. 8/8 itu sama dengan 1 ya. Oke, perhatikan pecahan setengah. Nah, pecahan setengah ini kita buat ke dalam bentuk per 8. Atau kita mencari pecahan senilai dari 1/2 ya. Kemudian kita cari caranya gimana kemarin. Nah, 2/8 ini karena diapain dia? Karena dikalikan dengan 4 kan? Maka jika yang di bawah kita kalikan dengan 4, maka yang atas juga kita kalikan dengan 4. 1 dikali 4 itu sama dengan 4. Ya, maka 1/2 itu sama dengan berapa? 4/8. Saya paham ya sampai di sini ya. Jadi pecahan 3/8 kita lihat. Ini 3/8. Ini setengah. Tadi kan titik acuannya itu ada 0, ada 1/2, ada 1. Nah, ini 1/8, misalnya di sini ada 0. Oke. Ini 1 ya, 8/8 1. Lebih dekat kemana dia? Nah, sekarang titik acuannya yang tadi itu ada berapa? Ada apa saja? Ada si 0, ada si setengah, 1/2 itu sama dengan 4/8 ya. Ada si 4/8 dan yang terakhir ada 1 atau 8/8. Nah, kemudian kita buat pecahan yang tadi ini, 3/8 ini kita lihat mendekati di mana saja, mendekati kemana dia yang lebih dekat. Ya, kita lihat 3/8 ini, 3/8. Lebih dekat kemana dia? Ke 0, 1/2 atau 1? Nah, kalau dia ke 0 ada berapa satuan? 1, 2, 3. Ada 3 satuan. Nah, kalau dia ke 4/8 ada 1 satuan. Kemudian ke 1 atau 8/8 ada 1, 2, 3, 4, 5 satuan. Maka 3/8 itu lebih mendekati kemana? Ke 4/8. Atau 4/8 itu sama dengan 1/2 ya. Jadi pecahan 3/8 itu mendekati 1/2. Demikian juga untuk pecahan 1/10. Nah, kita coba ya. Kita buat dia. Tunjukkan pecahan 1/10 pada garis bilangan. Kemudian ini harus kita buat dulu 1/2 ini ke bentuk per 10 atau bahasa istilah lainnya kita cari nilai pecahan senilai dari 1/2 ya. Nah, 2/10 itu karena diapain? Karena dikali dengan 5. Yang di bawah dikali 5, maka yang atas kali 5. 1 dikali 5 sama dengan 5. Maka pecahan 1/2 itu sama dengan 5/10. Berarti ini 5/10 ya. Kita bikin di atas 5/10. Oke, kemudian ini kita bagi-bagilah
Kita buat 1, 2, ya. Kita buat, nanti anak-anak ibu boleh menggambar dengan rapi di catatannya ya. 1/10, 2/10. Oke. Nah, di sini tadi ini kan 0 per 10. 0 per 10 itu 0 ya, kecuali dia dibagi 0 tidak bisa. Ini 1/10, kemudian 2/10, 3/10, 4/10, dan 5/10 atau setengah. Nah, jadi kita lihat dulu 1/10 ini mendekati kemana? Mana dia 1/10? 1/10 ini dia, yang warna hitam ya, 1/10. Tadi titik acuannya ada berapa? Ada 0, ada setengah, kemudian ada 1 ya. Kita ganti ini titik acuannya, pecahan yang ditanya jadi warna merah. Nah, ini dia 1/10. Lebih mendekati kemana dia? Ke 0 kah? Ke setengah kah? Atau ke 1? Nah, dia lebih mendekati ke 0 ya. Bisa? Oke, untuk yang pecahan berikutnya ini 14/10. Tadi soalnya 15/10 ya. Ini salah ya. Ini 15/16, bukan per 10. 15/16. Kemudian kita cari pecahan yang senilai dengan 1/2 dengan penyebutnya 16 ya. 2 ke 16 karena dikali 8 kan. Maka yang di atas juga kita kali 8. Kayak ini 8. Kemudian ini 8/16 ya. 16. Pecahan yang ditanya berapa? 15/16. Oke, misalnya kira-kira nanti anak-anak ibu boleh buat sini 1/16, 2/16, 3/16 sampai ke 15/16 ya. Ibu perkirakan dia di sini ya. Nanti anak-anak ibu boleh buat di buku catatannya sampai dia dari mulai 1/16 sampai 15/16 ya. Nah, ibu perkirakan dia di sini. Nah, sekarang tadi titik acuannya itu ada berapa? Ada apa saja? Ada 0. Ingat ya, titik acuan kita itu ada 1/2 dan ada 1. Kemudian pecahan yang ditanya itu 15/16. Ini dia. Lebih mendekati kemana? Ke 1/2, ke 0, 1/2 atau 1. Ya, dia lebih mendekati ke 1. Oke, bisa ya? Nah, untuk pecahan berikutnya juga bisa sama seperti ini ya caranya untuk latihannya. Oke, ini menjadi tugas atau PR jadi anak-anak ya. Caranya sama seperti yang sudah ibu terangkan ini. Letakkan dia pada garis bilangan ya. Pertama, cari dulu pecahan yang senilai dengan 1/2 dari penyebut-penyebutnya ini ya. Oke, bisa ya? Selanjutnya, nah, bagaimana dengan bilangan persen acuan? Oke, beberapa persen mudah untuk diingat. Bilangan tersebut juga mudah untuk dioperasikan. Bilangan persen berikut bisa kita jadikan acuan ketika kita membulatkan. Itu ada 0%, ada 50%, ada 100%. Bukan hanya ini saja ya. Ada juga 25, ada 0%, ada 25, ada 50, 75, dan 100. Jadi ini sebagai acuan kita ya. Oke, nah kalau kita buat garis bilangan kira-kira seperti ini dia. 0%, 10%, 20 sampai 100% ya. Nah, 0% itu ya 0. Oke. 10% itu sama dengan 0,1 atau 1/10. Nah, 20% itu 0,2 atau 2/10. Nah, anak-anak ibu boleh lihat ini ya pada garis bilangan yang ini. Oke. Kemudian mari kita lakukan apa yang berikutnya. Nah, di sini ada ini mengamati ya atau latihan. Yang mengamati ya. Oke, nah Siti melakukan survei untuk mengetahui seberapa rajin teman-temannya untuk menyiram tanaman. Berikut data yang Siti peroleh. Nah, yang selalu rajin menyiram bunga itu ada 11%, yang sering 37%, yang kadang-kadang 23%, dan yang jarang itu
29%. Mari kita taksir bilangan persen berikut ini. Nah, 11% itu lebih mendekati kemana dia? Nah, 11% itu kira-kira di sini ya. Kira-kira di sini. Maka dia lebih mendekati ke 10%. Oke, saya 10%. Kemudian 37. 37 Ibu perkirakan dia di sini. Misalnya ya. Nah, dia lebih mendekati kemana? Ke 40%. Maka ini 40%. Kemudian 23. 23. Misalnya di sini. Nah, lebih mendekati kemana dia? Ya kan, lebih mendekati ke 20%. Kemudian 29. 29 itu sudah hampir mau mendekati 3 ya. 30 ya. Maka 29 Ibu perkirakan dia di sini mendekati 3. 30 ya. Maka 29% itu kita taksir dia menjadi 30%. Oke. Nah, kalau kita jumlahkan ini hasilnya berapa? Hasilnya tetap 100%. Oke. Bisa ya? Oke, selanjutnya kita akan lanjutkan materinya. Oke, untuk materi selanjutnya kita buka bukunya halaman 35. Oke, di sini kita akan mengamati 3 karung beras ya. Nah, di sini yang pertama karung A ada 81/5 kg, karung yang kedua 53/4 kg, dan yang ketiga 42/3 kg. Oke. Nah, taksirlah berat karung A dan B jika digabungkan. Nah, kalau dibilang digabungkan berarti kita jumlahkan ya. Kita jumlahkan. Oke. Kalau dibilang selisih, kita apakan? Kita kurangkan ya. Oke, langkah yang pertama kita lakukan, kita harus terlebih dahulu menaksirkan bilangan-bilangan berikut ini ya. Nah, ayo kita taksir. Oke, kita taksir 81/5. Nah, 1/5 itu Ibu perkirakan di sini dia 0, di sini 1/5, 2/5, 3/5, 4/5, 5/5. Oke, di sini 0 ya. Ada 1/5, ada 2/5, ada 3/5, 4/5. Oke, 1/5 itu di sini. Nah, setengah dari ini garis bilangan ini berapa? Dia kira-kira Ibu buat ya, lebih mendekati kemana dia? Oke, Ibu perkirakan dia kira-kira di sini setengahnya ya. Nah, ini dia yang Ibu garis. Kita kasih warna yang lain ya, berkelihatan. Kira-kira ini dia ya, setengahnya. Lebih mendekati kemana dia? 1/5 lebih mendekati ke 0. Maka ini 81/5 jika kita taksirkan dia menjadi 8 ya. Kemudian 5/5 3/4. 3/4 itu udah semana? Di sini 1/4, 2/4, 3/4, 4/4. Di sini 3/4. Ya, di sini 4/4 atau 1. Dia sudah lebih mendekati ke 1. Nah, kalau dia sudah mendekati ke 1, maka kita tambahkan ya. Berarti 5 3/4 itu sama dengan 6. Nah, untuk yang 2/3 juga demikian. Di sini 1/2, 1/3, 2/3, dan 3/3. Dia lebih mendekati ke 1 ya. Berarti sini ditambahkan 1 menjadi 5. Oke, kemudian anak-anak Ibu sudah boleh mengisi ini ya. Berapa jumlah karung jika digabungkan karung A dan B. Udah, ya anak-anak Ibu tinggal melakukan penjumlahannya. Kemudian kita lanjutkan. Ini dia. Oke. Nah, seorang petani berjalan 3/4 km dari rumahnya menuju sawah. Setelah itu, ia berjalan lagi sejauh 2/4/5 km ke ladangnya. Taksirlah berapa kilometer petani tersebut berjalan.
Nah, kamu hanya perlu mengetahui berapa kilometer petani tersebut berjalan. Oleh sebab itu, kamu bisa melakukan penaksiran 3/4 dan 2/4/5. Bagaimana caranya? Nah, untuk yang pertama, kita buat dia untuk yang 3 1/10 ya. Kita ambil 1/10 itu tadi mendekati berapa? Mendekati 0 ya. Maka 3/10 lebih dekat ke 3. Nah, jika 4/5 dekat dengan 1, maka 2/4/5 itu kita dapat ke 3. Maka ini berapa kita taksir jumlah berapa kilometer petani tersebut berjalan, yaitu kita jumlahkan 3 tambah 3 sama dengan 6. Oke. Nah, untuk contoh kedua juga demikian. Dayu tinggal 4/10 km dari sekolah. Nah, Udin tinggal 9/10 km dari sekolah. Kira-kira lebih jauh berapa kilometer tempat tinggal Dayu dibanding Udin? Kita lakukan penaksiran. 4/10 itu mendekati berapa? 6/1/2 ya, atau 6,5 ya. Kemudian 9/10 itu 9/10 itu sudah mendekati 1 ya. Maka 9/10 itu mendekati 3. Kemudian katakan ditanya kira-kira lebih jauh mana katanya kan, berarti kita kurangkan 6,5 atau 6/1/2 dikurang 3 itu sama dengan 3/1/2. Nah, untuk berikutnya juga sama demikian ya, lakukan penaksiran dulu. Nah, kalau 2/1/4 ini dia mendekati ke 2. 1/1/3 juga mendekati 1, maka 2 tambah 1 itu sama dengan 3. Oke. Nah, untuk yang ini juga demikian. 1/4 itu 0 ya, mendekati ke 0. Kemudian 1/1/3 itu mendekati 0. Maka 1/1/3 mendekati 1, maka 0 ditambah 1, 1. Nah, 2/1/4 tadi itu mendekati 2. 2 dikurang 1 sama dengan 1. 4/3/4. Nah, 3/4 itu sudah mendekati 1, maka 4/3/4 itu kita taksir menjadi 5. 5 dikurang 2 sama dengan 3. Oke, paham ya? Nah, demikian materi kita untuk hari ini. Semoga anak-anak ibu dapat mengerti dengan baik. Terima kasih dan tetap semangat. Tuhan memberkati.